Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa darati atam syada sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'ana ummatina sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Usani lama hatina asqiya malam talam bima asallallahu. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi salami dalam salam, waroti memberikan salam maksudnya, waroti lan jawab salam ala ahli zimmati ing atase ahli zimmah. Ahli zimmah itu orang non muslim yang ada di dalam masyarakat Islam, kayak kita lah. Kita ini kan satu negara, ada yang muslim, ada non muslim. Ini kita berbicara tentang bagaimana hukum kita memberikan salam kepada non-muslim atau kita menjawab salam dari non-muslim. Mungkin kalau Anda yang di rumah, yang di kantor, punya teman-teman non-muslim sekantor, kemudian ketemu dia salam. Gimana kita? Boleh nggak jawab? Atau kita ketemu dengan non-muslim, kita ngasih salam. Boleh nggak kita ngasih salam pada non-muslim atau menjawab salam dari non-muslim? Yang ini yang pertanyaan beberapa hari kemarin. Wal dzikru masail la menyebutkan beberapa persoalan bidzalika. Kama ahli dzimati anapun utai ahli dzimah. Ahli dzimah itu asalnya adalah orang non muslim yang berada di dalam kekuasaan negara Islam. Atau kalau dalam bahasa kita sekarang adalah sama-sama warga negara, kayak kita sama-sama warga negara Indonesia, kita muslim, dia non muslim. Sama-sama dalam hidup dalam lingkungan negara. Itu Adhima itu orang non-muslim yang hidup bareng dengan orang Islam tanpa ada persoalan. Kan ada toh yang non-muslim tapi punya persoalan sehingga kemudian kita perang. Nah itu beda lagi. Ini adalah non-muslim yang hidup damai bersama orang Islam. Fahtalafa, mongko berbeda pendapat sopo ashabuna, para sahabat Imam Syafi'i fihim. Ini tentang boleh nggak kita ngasih salam pada non-muslim, boleh nggak kita menjawab salam dari non-muslim. Di sini menurut Imam Nawawi, para mazhab, artinya para muridnya Imam Syafi'i, di dalam mazhab Syafi'i, para ulama berbeda pendapat. Fakoto'ah, mongko kemudian memastikan, ini pendapat pertama, sapa al-aksaruna, sebagian besar, bi'annahu kulayat juzu. Kalau memulai ada non-muslim, kemudian kita memulai salam duluan, kita yang harus paham ini. Sebagian satu, ada banyak pendapat. Pertama adalah tidak boleh, layat juzu tidak boleh, apa tidak uhum, memulai kepada mereka bisalami. Yang pertama, pendapat pertama, ngasih salam itu tidak boleh. Waqala lan ngendika sapa akharun. Pertama, pendapat pertama enggak boleh. Pendapat kedua, laisa ora ono sapa huwa iku biharamin. Yang kedua, tidak haram. Bal huwa makruh. Enggak haram itu apa hukumnya? Makruh. Jadi yang satu berarti, yang satu enggak disebutkan hukumnya. Hanya dikatakan tidak boleh. Hendaknya kita tidak ngasih salam duluan. Itu pendapat pertama. Kalau pendapat kedua, hukumnya makruh memulai duluan. Itu kedua, pendapat yang kedua. Fa'in salamu, bagaimana jika kemudian mereka salam pada kita? Hum, ya mereka ala muslimin yang atase muslim, kola, maka kita bisa menjawab firodi wa alaikum. Nah, mereka ngasih salam assalamualaikum, kita boleh jawab dengan ucapan wa alaikum. Tetapi wala yazidu, dan tidak boleh ala dzalika, tidak boleh nambah ala hadza. Berarti kita sudah dikasih dua pendapat. Jawabannya adalah ada perbedaan pendapat di antara ulama. Satu enggak boleh, tapi tidak ada ketentuan haram. Tidak ada ketentuan haram, hanya tidak boleh saja. Haram dan tidak ada ketentuannya. Hendaknya kita tidak ngasih salam duluan, itu satu. Yang kedua, hukumnya makruh. Ngasih salam duluan. Wahaka, itu baru dua. Wahaka lan memberikan hukum
Sopo Akdul Qudoti Hakim Al-Mawardi, Qadi Al-Mawardi, Imam Mawardi, wajan yang pada satu sisi libati ashabina, maring beberapa sahabat kita, anau ya juzu. Yang ketiga, hukumnya boleh. Jadi yang pertama tidak boleh, yang kedua makruh, yang ketiga ya juzu, boleh. Opo ibtida'uhum, memulai kepada mereka bisalami. Nah, berarti ada yang nggak boleh, ada yang makruh, ada yang boleh. Ada 3. Kita selama ini yang sering didengar ya nggak boleh. Gitu kan? Pokoknya pada non-muslim nggak boleh. Nah, kalau di sini kita kemudian tahu. Jawabannya ada 3 kemungkinan. 1, tidak boleh. 2, makruh. Yang ketiga, boleh. Nah, lakin, tetapi yang membolehkan tadi, yaksiru, meringkas, sopa al-muslimu, orang Islam ala qauli assalamualaikum. Nah, pendapat yang ketiga yang mengatakan memberi salam kepada non-muslim itu boleh, itu tapi salamnya hanya sampai assalamualaikum saja. Tidak perlu ditambahi warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ketemu non-muslim, ya po, bang, assalamualaikum. Boleh kepada non-muslim. Tetapi hanya assalamualaikum, sampai alaikum tok. Tapi tidak perlu ditambahi tambahan warahmatullahi wabarakatuh. Walayat kuruhu, dan tidak perlu menyebutkan hu ing salam bilafdil jam'i, dengan lafaz jamak sampai akhir. Jadi cukup itu aja. Itu pendapat yang ketiga. Berarti kita harus paham itu. Ada yang tidak boleh, tapi tidak bolehnya tidak sampai haram kayaknya. Yang kedua makruh, yang ketiga boleh. Nah, kalau kita kemudian tahu ada 3 pendapat, maka kita bisa melihat mana yang lebih maslahat. Nah, kan begitu akhirnya. Kalau Anda kerja bareng dengan di kantor banyak non-muslim yang mereka juga biasa salam pada kita, kira-kira yang maslahat mana? Kalau kemudian kita menjadi akrab dan menjadi baik, kerja menjadi baik, berarti kan nggak masalah. Karena ada ulama yang membolehkan. Nah, gitu loh. Jadi akhirnya kan kita konteksnya menjadi kemaslahatan. Bahakalan memberikan hukum sapa al-Mawardi, Imam Mawardi wajan, anau yakulu, ini kalau Imam Mawardi tadi ngasih salam boleh, dengan catatan salamnya itu assalamualaikum tok, tanpa tambahan berikutnya. Nah, sekarang bagaimana kalau mereka ngasih salam duluan? Kita jawabnya gimana? Kalau al-Mawardi firrodi alaihim idza itada'u, nalikane memulai sapa mereka yang ngasih salam, maka kita jawab waalaikumsalam. Sama, jawabnya juga waalaikumsalam, salamnya juga assalamualaikum. Lakin layakulu, tidak perlu ngucap warahmatullahi. Jadi tidak usah diteruskan. Warahmatullahi wabarakatuh itu enggak perlu. Lah menurut Imam Mawardi boleh, assalamualaikum boleh. Kalau mereka ngasih salam, kita jawab waalaikumsalam juga boleh. Tapi tidak perlu sampai warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam terhadap non-muslim. Berarti salam kepada non-muslim itu jawab dan ngasih salam, itu ada 3 pendapat. Ada yang nggak boleh, ada yang makruh, ada yang boleh. Sekarang karena itu kan kalau menurut Ustadz kita bisa melihat masalahnya mana yang lebih masalah dalam konteks kita. Karena mungkin konteks kita bisa beda-beda. Yang satu konteksnya kita nggak tahu, tapi mungkin kita nggak perlu ngasih salam, ganti selamat pagi aja. Karena sebagian ulama ada yang kalau non muslim nggak usah salam, tapi boleh diganti dengan selamat pagi. Sobahul khair bahasa Arabnya. Kalau Anda ketemu teman non muslim, selamat pagi mbak, itu boleh begitu. Tapi kita bisa lihat kira-kira kemaslahatannya. Kita doakan, ini kan salam kan doa. Apa salahnya kita mendoakan pada orang lain? Kalau kemudian mereka menjadi lebih baik, kan kita dapat kontribusi baik. Kan gitu aja toh. Itu satu. Jadi salam kepada non-muslim yang kemarin pertanyaannya itu, boleh nggak salam non-muslim? Maka jawabannya ada 3 pendapat. Ada yang melarang, ada yang mengatakan makruh, ada yang membolehkan. Nah, di antara 3 itu nanti bisa dilihat
mana dalam konteks kita yang lebih masalah mana. Nah, kita konteksnya karena ada pendapat yang berbeda, kita tidak bisa menghukumi salah satunya. Nah, karena konteksnya, maka kita bisa milih sesuai dengan konteks kita. Kira-kira yang nanti yang lebih maslahat, yang lebih baik, yang kemudian bisa memberikan dampak positif yang mana. Nah, begitu. Oke, kita lanjutkan. Itu fatwa tentang salam kepada non-muslim. Sebelumnya kan kita sudah diajari salam kepada keluarga dan relasi laki-laki perempuan. Sebelumnya. Nah, sekarang kepada non-muslim. Rawaina, nah ini kemudian ada banyak hadis yang terkait dengan itu. Rawaina meriwayatkan fi Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Hadisnya mengatakan gini, la tabda'u, jangan memulai sapa sira al Yahuda ing orang Yahudi wala Nasara bisalami kelawan salam. Nah, ini yang salah satu hadis yang kemudian dipakai tadi oleh pendapat pertama, bahwa kita tidak perlu ngasih salam, nggak boleh. Karena ono hadisnya Nabi melarang. Nah, tapi kan hadisnya tidak satu. Hadisnya kan banyak, sampai belakang nanti. Karena itulah dari hadis yang beragam, yang sebagian Nabi melarang, sebagian tidak, sebagian hadis lain masih ingat. Ada seorang Yahudi kecil, anak Yahudi masih kecil, agamanya jelas Yahudi. Tapi dia sering membantu Nabi. Ketika dia sakit, Nabi datang menjenguk dia dan mendoakan. Itu ada hadisnya. Jadi karena itulah kalau Ustaz sering mengatakan kita tidak bisa hanya berpegang satu hadis kemudian memberikan fatwa. Karena hadisnya macam-macam. Hadisnya kayak salam ini kan hadisnya macam-macam. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ada yang macam-macam. Sehingga kemudian ulama-ulama yang sudah tahu banyak hadis itu kemudian memberikan kesimpulannya menjadi tadi. Ada yang melarang, ada yang makruh, ada yang membolehkan. Ini hadis ini yang pertama, Nabi melarang orang Islam memulai salam. Saya kira ini konteksnya nanti bisa dilihat. Konteksnya kan ini ketika orang Nasrani dan Yahudi khususnya lagi punya problem di Madinah. Anda masih ingat Yahudi pernah mengkhianati Kanjeng Nabi. Kemudian dulu kan pernah ada perjanjian tahun ke-4 Hijriah. Nabi itu melakukan perjanjian yang kemudian disebut sebagai Dustur Madinah. Perjanjian antara orang Islam Kanjeng Nabi dengan Yahudi. Di mana mereka berjanji untuk membela Madinah. Tapi kemudian mereka berkhianat. Akhirnya muncullah perang Khaybar dan perang yang lain yang Nabi sampai jengkel banget karena mereka nggak bisa dipegang. Konteksnya seperti itu. Karena itulah Nabi, karena mereka koyok begitu, kemudian dalam konteks itulah Nabi mengatakan jangan ngasih salam pada Yahudi karena pernah itu. Tapi kan beda lagi konteksnya dengan anak kecil Yahudi tadi yang kemudian Nabi sendiri bukan tidak hanya ngasih salam, bahkan Nabi menjenguk ke rumahnya. Itu kan beda. Faidah lakitum, bukan hanya nggak ngasih salam, saking jengkelnya Nabi. Faidah lakitum, nalikane ketemu sapa sira ahadahum ing salah satu mereka fitoriki ing dalam dalan. Fatrohuhu, mongko desek sapa sira hu ing dia ilat doikihi maring pinggire. Sampai melaku aja loh kan Nabi saking jengkel. Lah nanti kamu ketemu Yahudi di jalan, maka desaklah dia ke pinggir. Lek saiki kok ya digebuki wong. Gitu kan? Ini kan konteksnya ketika Yahudi dengan Islam lagi ada persoalan. Yang setelah mereka pengkhianatan itu. Sehingga sampai Nabi saking jengkelnya gitu. Jangan ngasih salam pada Yahudi. Nanti lagi ketemu dia desek ning pinggir. Itu dulu. Yang konteksnya begitu. Lek saiki yo, ini ya. Numpak mobil langsung diserempet. Ya saiki jadi urusan. Konteksnya beda. Karena itu kita tidak bisa membaca hadis langsung dihukumi karena ada konteks di mana itu dikeluarkan, hadis itu dinyatakan. Itu satu. Ini satu yang keras banget, lain dulu redaksinya. Yang kedua hadis fi Sahih Bukhari wa Muslim an Anasin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza salama nalikane saaweh salam alaikum ing atase sira sapa ahlul kitab
Nah, ini kan lebih lunak hadis ini. Kalau nanti orang Yahudi dan Nasrani ngasih salam ke kamu, fakulu mongkon jawab waalaikum. Berarti kan bisa jawab. Ini kan lebih lunak lagi daripada yang pertama tadi. Ojo salam, bahkan tidak hanya salam. Ketemu ning dalan aja loh, disuruh mepet kita. Golek no dalan sing ben jeblok. Coba lai saiki. Kan nggak bisa. Belakang kita itu kan ada asrama-asrama mereka tuh. Cegat neng kene. Karena ngamalkan hadis kan nggak benar, karena konteksnya sudah beda. Ini satu yang pertama keras banget, karena konteksnya yang begitu. Nah, yang kedua Kanjeng Nabi lebih lunak, hadisnya lebih lunak maksudnya. Kalau orang ahli kitab itu ngasih salam, ya jawab waalaikum. Nah, tapi Nabi nggak mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Assalamualaikum, waalaikum. Waalaikum kan juga sama toh, artinya kamu juga sama. Kode Anda lah, Mbak gimana ya, semoga sehat nggih. Ya sebaliknya. Ini kan kode mendoakan. Bukan kan kita bisa tahu nulis begitu, tidak harus kemudian ya semoga kamu juga sehat dan wakeh kan. Iya itu ya P, tapi andai kan diringkes ya semoga Anda juga demikian. Kan kode artinya. Nah, Nabi juga mengatakan gitu. Idza salama alaikum ahlul kitab, kalau orang ahli kitab non muslim itu aweh salam, fakulu ya jawab waalaikum. Kamu juga demikian. Jawab salam berarti boleh. Itu hadis kedua, nomor 704. Sekarang kita lanjutkan. Warawaina fi sahih Bukhari, ini hadis 705. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza salama nalikane salam alaikum ing atase sira sapa al yahud orang Yahudi fa innama mongko hendaknya yakulu ngucap sapa ahaduhum andekan mereka. Coba Anda bisa lihat salame Yahudi ini konteksnya lagi bermusuhan. Sehingga orang Yahudi itu mengatakan gini, asamu bukan asalamu. Asamu itu matio. Kalau bahasa kita apa ya? Celaka lah. Asamu matio alaika yang ngatasi siro. Yahudi ini kata Nabi mengatakan gini, lae wong Yahudi itu ngasih salam ke kamu, asamu alaika, celakalah kamu. Enggak usah banyak dijawab. Fakul ngucap siro wa alaika, samalah kamu juga begitu. Coba Nabi kan santun banget toh. Kita didoakan celaka, jawabannya enggak mendoakan balik. Ya podo lah. Coba andai kan Anda, muka-muka gak selamat Mbak sampean. Coba jawaban kita mungkin wakeh ya. Kamu barang sak bapakmu sak. Kan? Loh, kan pernah hadis ini hampir mirip loh ini yang diriwayatkan oleh bukan Ibnu Umar, tapi oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu satu ketika pernah jalan bareng Nabi. Enek orang Yahudi yang kurang ajar ke Kanjeng Nabi. Ndongakno begitu. Ndongakno macam-macam. Sayyidah Aisyah sebagai istri beliau marah. Kata Kanjeng Nabi, "Kenapa kok marah? Ngapain banyak ngomong? Cukuplah dijawab waalaikum. Kamu juga sama. Celakalah kamu Muhammad macam-macam." Podo. Sudah selesai toh. Kita nggak bisa ngomong energi banyak. Coba Nabi juga mengajarkan kalau ada orang lain mendoakan jelek pada kita, ini karena salami assamu alaika, semoga kamu celaka, semoga kamu mati. Nabi ngajari jawabannya simpel juga. Fakul ngucapa wa alaika, kamu juga. Gampang. Wa fil mas'alatil hadis kasiratun, di dalam persoalan ini banyak hadis. Wallahu a'lam, tapi banyak banget. Kala ngendika sapa Said, Abu Said Al-Mutawalli. Artinya kita Imam Nawawi ngajari kita hadis tentang menjawab salam dan memberikan salam kepada orang non muslim itu sangat banyak. Kalau di sini dikatakan ahadisun kasiratun, banyak hadisnya. Tapi intinya dari banyak hadis itu kalau disimpulkan kemudian menjadi 3 tadi. Ada yang melarang, ada yang kemudian menjadi makruh, ada yang kemudian menjadi boleh. Nah, kita silahkan Anda bisa
mengambil yang mana sesuai dengan konteks kan masalahnya. Oke, kita lanjutkan. Lau salama, lamun ngasih salam sapa seseorang ala rajulin ing atase seseorang dzonahu. Ini bukan hadis loh ya. Ini fatwane Abu Sa'id Al-Mutawali, bukan hadis. Imam Nawawi mengatakan Abu Sa'id Al-Mutawali itu pernah mengatakan ini. Lau salama lamono salam ala rajulin dzonahu, yang dia menduga sapa rajul ing rajul tadi musliman ing Islam fabana, ternyata kemudian jelas kafiron. Apa yang harus terjadi? Kalau Anda ngasih salam dikira santri, ternyata dia non muslim. Aduh Mbak, assalamualaikum. Ternyata nek lambang agama nih, apa salib atau apa? Apa yang harus kita lakukan? Kita udah kasih salam, ternyata bukan. Yustahabbu, mongko kemudian disunahkan apa ayar taribda, yang menarik kembali salamahu. Ini ulamae termasuk yang ini nih, yang apa namanya, keren banget. Kalau kita kasih salam ke seseorang dianggap muslim, ternyata enggak, salamnya ditarik kembali, enggak jadilah. Masa kita gitunya toh? Masa, assalamualaikum. Bukan, enggak situ Mbak, enggak situ salam. Masa ngono sih? Kok sawangan nih? Tapi Said Mutawali mengatakan begitu. Maka kalau kita itu ngasih salam, awalnya kita anggap dia muslim, ternyata dia tidak Islam. Yustahabu ayar taida salamau, mencabut kembali salamnya. Kok sawangannya ndonga kok dicabut balik. Mbak sampean mugi-mugi selamat ya. Gak situ Mbak, gak situ selamat. Masuk gitu. Kan ya enggak lah. Rudda dikembalikan ala yang ngatasi ingsun salami. Sampai segitunya lah. Iki mungkin konteksnya juga tadi lagi kurang harmonis antara Islam. Rudda alaya salami. Semoga salamku tadi ini balik ke saya saja, enggak usah dia. Wal gharudu utai tujuane mindalika iku ayyuhisahu, ento mengembalikan apa salam ing ma wa yudhiru lahu ana. Kalau ini yang kemudian menjadi jelas di bagian akhir ini mengatakan wa yudhiru lan tampak lahu annahu iku laisa ora ana bainahuma ulfatun, rasa kasih sayang. Nah itu kan berarti Abu Sa'id Al-Mutawali itu tadi mengatakan kalau kita ngasih salam pada non-muslim, ternyata dia dikira Islam, ternyata tidak, kemudian salamnya dicabut, itu sesungguhnya kan konteksnya adalah laisa bainama ulfatun, karena itu ketika itu tidak ada hubungan yang harmonis. Nah, sekarang kan nggak ada persoalan. Artinya kita di masyarakat Indonesia kan, ya masyarakat Indonesia itu ya ada Islam, non-Islam. Sehingga kan kita dalam konteks yang tidak ada masalah. Maka kan ya nggak harus kemudian mencabut salam. Nah, maksudnya gitu. Pak Abu Sa'id kan begitu. Tadi, kenapa harus mencabut salam? Karena laisa bainuma ulfatun. Karena di antara konteksnya adalah di antara keduanya tidak ada rasa ulfah, rasa kasih sayang. Nah, ini kalau ulfatun. Nah, ulfitun, ulfatun. Ulfah itu kan rasa ini toh, kasih sayang maknanya. Waruya lan dikatakan itu satu, itu fatwanya bukan hadis, itu fatwa. Ana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma iku salama. Salam, salam, ini diriwayatkan Ibnu Umar pernah, bukan hadis tapi ini perilaku Ibnu Umar. Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar, putrane Umar bin Khattab. Itu pernah kejadian ngasih salam ala rajulin ing atase seseorang, fakila. Mongko kemudian disampaikan lahu kediman annahu iku Yahudiyun. Ibnu Umar ngasih salam, kemudian dia ngomong, Ibnu Umar, Anda kok ngasih salam? Dia tuh orang non-muslim, dia Yahudi. Fatabi'ahu, kemudian ngikuti hu ing salam wa qala lahu. Umar kemudian Ibnu Umar tadi yang diikuti oleh Mutawali tadi. Rudda alayya salami. Salamku tak cabut. Tapi kayaknya itu tadi konteksnya, karena saya kira konteksnya adalah ketika muncul sesuatu yang enggak harmonis. Itu perilaku Ibnu Umar dan Mutawali.
Kultu waqat rawaina lan teman-teman diriwayataken fil Muwatta ing dalam Muwatta Imam Malik rahimahullah taala anna Malikan sak temene Imam Malik iku suila ditanya aman saking wong salama saking aman saking wong salama kang ngasih salam alal Yahudi wa Nasara hal yastaqilahu dzalika ana ta kemudian harus menarik kembali tadi Imam Malik, guru Imam Syafi'i pernah ditanya, apakah boleh kita ngasih salam pada Yahudi dan Nasrani? Andaikan sudah terlanjur, apakah kemudian harus dibatalkan? Koyok tadi, koyok Ibnu Umar tadi, atau koyok Imam Al-Mutawali. Apakah harus ditarik kembali? Apa jawaban Imam Malik? Faqala mengkonjak Imam Malik, lah, enggak begitulah. Artinya kan Imam Malik juga sangat care gitu ya. Salam kepada non-muslim ya biasa aja lah. Enggak harus kemudian, Mbak, tadi loh, Mbak Suster, enggak jadi kalau salam. Kan enggak toh. Ya biasa aja lah kalau kita ingin Imam Malik, harus dicabut lagi? Enggak lah, kata Imam Malik. Enggak perlu dicabut lagi. Ya salam aja. Ya biasa aja lah, karena kalau Ustadz melihat kitab, ini kan terkait dengan persoalan kemanusiaan. Dia memang tidak Islam, tapi kan dia juga makhluk pangeran. Kan gitu toh. Akidah kita beda ya. Salam itu kan doa. Tentang nanti doa kita diterima oleh Allah tidak, urusan dengan dia, urusan pangeran. Kita kan mendoakan baik. Apa enggak boleh mendoakan baik pada dia? Kan begitu. Kalau Ustaz melihatnya begitu aja. Sehingga ya cuma salam. Salam itu mendoakan baik pada orang lain, ya apa susahnya. Toh ulama ada yang membolehkan. Kecuali kalau kemudian semua sepakat nggak boleh, ya kita ikut. Tapi kan ini ada yang membolehkan. Bener ada yang melarang. Tapi kan tidak hanya melarang, tapi ada yang lebih rendah makruh. Dan selain makruh ada yang membolehkan. Artinya banyak pendapat, ada yang melarang, ada yang makruh, ada yang boleh. Ketika ada perbedaan pendapat, maka kita boleh memilih salah satu pendapat itu sesuai dengan konteks kita. Kalau Imam Malik mengatakan juga nggak perlu dicabut lah. Apa hanya Imam Malik yang mengatakan itu? Wahada madhabu. Bahkan tadi itu bukan hanya pendapatnya Imam Malik, tapi pendapat mazhab Maliki. Coba itu lebih besar toh. Wahtarahu lan milih ing mazhab sapa Ibnu Arabi. Anda tahu Ibnu Arabi ya? Seorang tokoh besar dalam tasawuf. Ibnu Arabi juga mendukung pendapat Imam Malik. Artinya relasi kita dengan non-muslim itu ya biasa aja. Enggak perlu kemudian yang karena dia tidak Islam kita enggak mengutus salam, enggak. Kita biasa aja lah. Imam Malik mengatakan itu, Ibnu Arabi juga mendukung itu. Kala ngendika sapa Abu Sa'id Al-Mutawalli, lau aroda. Ini Mutawali yang tadi, yang keras tadi, yang ngajarkan kalau keliru dicabut salame. Karena Mutawali dalam konteks tertentu kemudian ngajarkan berikutnya begini. Lau aroda, lamuno menghendaki sapa seseorang tahiyata dzimiyin ing ngasih penghormatan kepada non muslim fa alaiha mongko iku ngatasi tahiyatan bi ghairi salami. Sampai Imam Mutawali cukup keras karena dia tadi yang mengajarkan kalau kadung salam ternyata keliru dicabut salame, maka dia mengajarkan gini, kalau kita ingin ngasih salam kepada non muslim, maka salamnya tidak dengan kata-kata assalamualaikum, tapi diganti dengan doa-doa yang lain. Bi ayakula misalnya dengan ucapan hadakallah, semoga Allah mengasih petunjuk kepadamu. Atau an'amallah, semoga Allah ngasih nikmat kepadamu. Kultu matur sapa ingsun Imam Nawawi, hadza alladzi qalahu Abu Sa'id. La ba'sa, kalau kemudian ucapan Abu Sa'id ini dikembangkan, maka berarti boleh, la ba'sa boleh, tidak apa-apa bi ida ihtaja. Nalikane butuh ilahi maring salam fayaqulu sobbah talabil khair. Oke.
Ada persoalan teknis ya? Yang jauh nggak kedengaran. Oke, menurut Imam Nawawi begini. Kalau kemudian kita harus mengucapkan salam kepada non-muslim, maka boleh mengucapkan sobahul khair. Tadi selamat pagi mas, boleh. Gus Dur dulu pernah toh? Kalau memang nggak gelem salam, ya wis salam diganti aja dengan selamat pagi, selamat siang. Nah, ini juga begitu. Sobah tak bisa ada, selamat berbahagia. Berarti kan boleh kita mengucapkan selamat berbahagia mbak. Ini tahun baru, semoga Anda berbahagia. Kan begitu. Bil afiyah atau subhanallah bisurur, selamat bisurur, selamat bahagia. Bisa adati atau kelawan saadah, nikmati, selamat mendapatkan kenikmatan. Bil masaroti atau kenikmatan dan yang lain. Wa ma'asbaha. Itu jadi ini kalau menurut fatwanya Imam Mutawali. Jadi itu tidak perlu salam. Karena itu salam diganti saja dengan kalimat lain untuk non-muslim. Yaitu selamat pagi, selamat siang, semoga bahagia, semoga panjang umur gitu ya. Dan seterusnya. Jadi nggak perlu assalamualaikum. Itu kalau pendapatnya Said Al-Mutawali. Fama idzalam yahtaj, kalau memang harus kita ngasih salam. Bagaimana kalau tidak ngasih salam? Ya fal ikhtiaru ala yakula. Ya kalau memang nggak harus ngasih salam, ya diem aja. Ini rame-rame apa biasanya? Tahun baru, Natal. Apakah perlu kita mengucapkan Natal? Kalau Anda misalnya ini tempat kantor saya kabeh non-muslim yang banyak. Saya harus mengucapkan karena dia Natal, ya silakan. Kalau enggak, nggak usah ngomong. Kalau Ustadz nggak penuh, Ustadz jarang banget update status tuh selamat Natal, selamat tahun baru, selamat hari opo. Karena kita nggak punya terkait dengan itu. Yo kita nggak update apapun. Karena itu kalau Imam Mutawali juga mengatakan kalau memang tidak butuh untuk mengucapkan itu, ya sudah nggak usah mengucapkan, diam aja. Alayakula syai'an, ya diam aja, nggak perlu mengucapkan apapun, nggak usah edit status apapun, diam aja. Nggak mau mengucapkan, ya nggak usah. Kita itu kadang suka mengucapkan, terus ngoceh wakeh, ngomong macam-macam. Nah, kita diajarkan kalau memang terpaksa harus mengucapkan, ya ucapkan aja. Selamat pagi, selamat siang, semoga berbahagia, sepanjang umur boleh. Kalau terpaksa nggak harus gitu, ya diam aja. Ba'idha dzalika, tapi fa'in dzalika iku bastun. Fa'inna dzalika iku bastun dengan wajah yang cerah lahu wa inasun, dengan kasih sayang, wa idharu surati wuddin, dan menampakkan bentuk cinta. Tapi yang kita harus ingat ini di belakang. Kita boleh ketemu non-muslim, itu tidak mengucapkan apapun. Jadi, assalamualaikum ya enggak, selamat pagi ya enggak, tetapi kita tetap harus memperlihatkan gestur bahwa kita akrab dengan dia. Nah, ini yang kadang lupa kita. Kalau coba Abu Said tadi, Mutawali tadi yang keras banget, yang salam aja nggak boleh bagi dia. Jadi lah ngasih salam, kok ternyata dia dugaan muslim, dia bilang harus dicabut salamnya. Coba sampai sekeras itu, tapi di akhirnya dia masih mengatakan kita tetap harus menunjukkan gestur dan wajah cerah di mana kita menunjukkan kasih sayang pada dia. Mengucapkan salam enggak, tapi kasih sayang, keakraban tetap harus ditampakkan. Nah, kita tuh itu yang lupa kadang. Terus gak gelem salam, gak menunjukkan kasih sayang dan akrab. Padahal Said Mutawali nggak gitu. Wa harus surati wudin, menampakkan bentuk kasih sayang, wa inasun, wa bastun, wajahnya cerah. Kemudian inas itu merasa, kalau dalam tasawuf, inas itu merasa nyaman. Jadi care gitu ya. Ketemu itu gerapia, gak assalamualaikum tapi gerapia itu tetap. Ngerti gerapia ya? Apa gerapia itu? Care lah. Ketemu coba, kayaknya Anda perlu berlatih loh.
Coba kalau misalnya ketemu teman-teman di belakang kampus itu yang kerudungnya khas teman-teman suster, itu kira-kira Anda bisa, ya apa Mbak kabarnya Mbak? Atau minggir dewe. Kayaknya kita butuh lah latihan gitu. Kapan-kapan lah kita undang ke sini, biar kita akrab dengan teman-teman, ya kan? Itu kan perlu latihan, nggak mudah loh. Kita coba kalau Anda di terminal, neng bis, kemudian Anda kerudungan ketok santri, kemudian ketemu dengan teman-teman mbak-mbak suster, kira-kira Anda langsung akrab apa enggak? Kayaknya perlu berlatih. Nah, kalau Imam Said, walaupun kita tidak boleh mengucapkan Assalamualaikum, tapi bentuk wajah kita harus basat, artinya langsung pasti cerah. Hati kita care, sikap kita menunjukkan kasih sayang, itu tidak boleh ditinggalkan. Wa nahnu, kenapa begitu? Walaupun tetap ini, karena kita kan diperintahkan untuk senantiasa berbuat baik pada siapapun. Nah, terkait salam tadi kan karena Nabi tidak ngasih salam. Pada beberapa hadis Nabi melarang. Karena itu kemudian kita tidak boleh menurut saya. Tetapi kan secara pergaulan kita tetap harus care. Bi'ighlati alaihim, dengan keras alai mengatasi mereka, manhiyun lan dilarang an wudihim walayud hiru alaihi. Oke, kita tambah satu pasal. Farun fiman ing dalem wong maro ingkang lewat ala kufarin ing atase ketemu orang kafir, muslimuna orang yang Islam, fihim gini. Fihim iku ing dalem kafir ana muslimuna fasunatu mongko ta sunai kayu sallimu alaihim wa yuksidu al muslimun. Bagaimana kalau kemudian koyok banyak itu, misalnya Anda ketemu dalam sebuah seminar, Anda ngasih sebagai narasumber, warga seminar yang ikut seminar itu ada santri, ada muslim, ada non-muslim. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau di sini dikatakan gini, idza marra nalikane lewat sapa seseorang ala jamaate ning atase jamaah, fihim kang iku ing dalem jamaah, muslimuna orang Islam, au muslimun utawa campur antara orang Islam wa kufarun lan orang kafir, fasunnatu mongko utahe kesunahane iku ayu salima, ya untuk awe salam alaihi mengatasi mereka. Kalau di situ campur Islam dan tidak Islam, kita disunahkan untuk uluk salam. Kemudian di dalam hati wayak sidulan bersengaja al muslimina ing orang Islam awil muslim. Tapi dalam hatinya salam tadi disampaikan untuk orang Islam. Biasanya kan kita gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berbahagia untuk yang non muslim. Biasanya kan gitu. Yang pada Islam kita Assalamualaikum, yang non muslim biasanya kita pejabat Swastiastu, terus apa lagi, salam budaya. Ya itu kan artinya kita ngasih salam kepada sesuai dengan konteksnya masing-masing. Kalau di sini dikatakan gini, tadi kan yang hadis di atas tadi, yang Imam Nawawi mengatakan kalau kepada non-muslim boleh kita kasih selamat pagi, selamat siang, semoga bahagia, kan begitu toh. Om Swastiastu berarti boleh. Semoga kebahagiaan terlimpah kepada teman-teman kita yang non-muslim. Berarti boleh. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Usamah ibnu Zaid anna Nabiyya alaihi salatu wasallam kumara. Nabi itu suatu ketika, ini tercatat dalam Bukhari Muslim. Imam Bukhari hadis nomor 4566. Imam Muslim hadis nomor 1798. Hadis itu mengatakan begini. Ana nabiyah setelah nabi iku maro lewat ala majlisin ing ngatasi majlis. Fihi iku ing dalam majlis akhlatun campur minal muslimin wal musyrikin. Jadi suatu ketika Nabi pernah lewat di sebuah kelompok pengajian kelompok apa ya? Mungkin kayak PKK gitu ya. PKK atau
kumpulan. Di situ di kumpulan tuh campur antara muslim dan non muslim. Bahkan ada yang musyrik. Ada kelompok musyrik abadal ausani, penyembah berhala. Wal Yahudi, lan ada orang Yahudi. Apa yang dilakukan Nabi? Fasalama. Kemudian salam alai mengatasi mereka sopaan Nabi. Nah coba, Nabi kan luar biasa toh. Neng kono ketemu wong kumpul, ya anak Islam, anak Yahudi, anak agama lain, Nabi salam pada mereka. Artinya kan biasa aja. Gak kok kemudian, karena di situ ada non Muslim, kemudian kita nggak salam. Ternyata enggak. Nabi salam aja. Sehingga kalau Anda yang biasa bergaul dengan warga banyak, heterogen, anak Islam, anak non Islam, kemudian di situ ngumpul, ya salam aja biasa, nggak apa-apa. Nabi juga begitu. Salam aja kepada semuanya. Nabi boleh, Nabi pernah melakukan itu. Salam kepada sebuah kelompok yang di situ campur antara orang non-muslim dan Islam. Oke, saya kira begitu. Nanti kita lanjutkan besok. Besok itu terkait dengan bagaimana kalau ada orang non-Islam ngirim surat ke kita. Boleh nggak orang non-Islam tadi suratnya Assalamualaikum? Boleh nggak jawabnya? Lewat sosial media. Baik. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.